Eksistensi tank atau keberadaan tank di Perang Dunia II tidak lepas dari kesuksesannya sebagai penentu alur peperangan pada masa Perang Dunia I. Tank selalu menjadi salah satu senjata utama yang menentukan strategi perang, terutama bagi negara-negara utama dari dua blok yang berseteru pada masa itu, blok sekutu dan blok poros atau Aksis. Perang Dunia II menjadi ajang pengembangan teknologi tank yang masif. Negara-negara berlomba menciptakan tank yang lebih baik dari masa sebelumnya. Pada era peperangan ini, ketebalan dan kualitas baja ditingkatkan untuk menahan gempuran senjata musuh yang semakin kuat. Pada senjatanya, meriam tank di era ini mengalami peningkatan kaliber dan daya hancurnya. Misalnya muncul varian seperti meriam kecepatan tinggi yang efektif melawan tank musuh. Sedangkan untuk mobilitasnya, desain suspensi dan mesin tank terus ditingkatkan agar dapat bergerak dan bermanuver dengan baik di berbagai medan perang. Munculnya varian tank khusus untuk fungsi tertentu dimulai pada perang ini, sehingga tank bisa dikategorikan menjadi 4 jenis. Misalnya, tank ringan yang merupakan jenis tank sederhana yang sangat diandalkan untuk menghancurkan pasukan infanteri, namun sangat lemah untuk melawan tank kelas medium ke atas. Yang kedua, tank medium. Jenis tank serbaguna yang menjadi tulang punggung pasukan lapis baja. Yang ketiga, tank berat. Tank dengan pelindung tebal dan daya tembak dahsyat, namun mobilitasnya rendah. Yang terakhir, tank destroyer. Tank ringan atau berlapis baja tipis yang mampu bergerak lincah yang dipersenjatai meriam berkekuatan tinggi untuk melumpuhkan tank musuh. Meskipun pada kenyataannya Perang Dunia II melibatkan banyak negara, namun tidak semua negara memiliki atau menggunakan tank dalam pertempuran. Beberapa negara ada yang masih mengembangkan, ada yang tidak sempat menggunakannya, atau menggunakan tank negara sekutunya. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti misalnya, pada faktor keterbatasan industri. Produksi tank membutuhkan kemampuan industri yang kuat untuk memproduksi mesin, baja, dan komponen lainnya. Negara-negara yang kurang berkembang secara industri mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Kemudian pada strategi dan medan perang, tidak semua negara terlibat dalam pertempuran darat berskala besar. Beberapa negara mungkin lebih fokus pada pertahanan pantai atau pertempuran udara, di mana tank tidak terlalu berguna. Yang terakhir, faktor sumber daya. Tank membutuhkan banyak bahan bakar dan perawatan. Negara dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan untuk memelihara dan menggunakan tank secara efektif. Pihak sekutu, yang dipimpin oleh negara-negara demokrasi besar seperti Inggris dan Amerika Serikat, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara-negara kecil dan melawan ekspansi totalitarianisme. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan hak asasi manusia. Blok ini memiliki kekuatan militer dan industri yang beragam. Amerika Serikat, dengan sumber daya industrinya yang besar, menjadi pemasok tank terbanyak, senjata dan perlengkapan penting. Uni Soviet, di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, merupakan kekuatan darat yang tangguh di medan perang Eropa. Inggris, dengan pengalaman militernya yang luas dan kekuatan angkatan laut yang dominan, berperan penting dalam berbagai front peperangan, termasuk pengerahan tank-tank canggih mereka. Negara yang masuk ke dalam blok sekutu terdiri dari negara-negara utama, misalnya Inggris, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat dan Tiongkok yang ketika masih berbentuk republik nasionalis, bukan komunis seperti saat ini. Kemudian negara-negara persemakmuran yang terdiri dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, dan lainnya. Kemudian negara-negara lainnya yang mempunyai kepentingan tertentu, misalnya Belgia, Belanda, Polandia, Norwegia, Denmark, Yunani, Yugoslavia, Cekoslowakia, Brasil, Meksiko, Filipina, dan lainnya. Dimulai dari tank-tank Prancis yang diturunkan dalam peperangan. Prancis memiliki beberapa tank yang digunakan selama Perang Dunia Kedua, tetapi sebagian besar dianggap kurang efektif untuk melawan tank Jerman. Kekalahan Prancis pada tahun 1940 oleh serangan cepat taktik Blitzkrieg Jerman, sebagian besar disebabkan oleh strategi militer yang ketinggalan zaman dan kurangnya tank modern dalam jumlah yang cukup. Hal ini cukup mengejutkan, karena Prancis sendiri adalah salah satu pelopor tank yang mereka gunakan pada Perang Dunia I. Sebenarnya, banyak tank Prancis yang kuat secara individual, tetapi taktik pertahanan statis yang mereka gunakan terbilang mudah untuk dipatahkan serangan tank Jerman yang lebih cepat dan fleksibel.
Yang pertama adalah tank ringan Renault FT-17 Prancis. Renault FT-17 adalah tank ringan yang dirancang dan diproduksi oleh Prancis selama Perang Dunia Pertama. Mesin tempur ini dianggap sebagai tank produksi massal pertama yang sukses di dunia dan memiliki pengaruh besar pada desain tank di seluruh dunia. Renault FT-17 ini adalah tank ringan yang dirancang dan diproduksi oleh Prancis selama Perang Dunia Pertama. Mesin tempur ini dianggap sebagai tank produksi massal pertama yang sukses di dunia dan memiliki pengaruh besar pada desain tank di seluruh dunia. Pada awal Perang Dunia Kedua, Prancis memiliki sekitar 3.000 FT-17 di angkatan daratnya. Tank ini digunakan dalam pertempuran ketika Prancis harus menghadapi serangan Jerman pada tahun 1940. Mobilitas FT-17 lambat, kurang baik dalam bermanuver, dan memiliki persenjataan yang lemah jika dibandingkan tank Jerman, seperti Panzer III dan Panzer IV. Akibatnya, FT-17 dengan cepat dihancurkan atau ditangkap oleh pasukan Jerman. Bobotnya tank ini terbilang ringan, sekitar 7,2 ton. Namun, mesin tank ini berukuran kecil yang hanya mampu memuntahkan tenaga sebesar 35 HP dan hanya mampu mencapai kecepatan maksimum 7 km per jam saja, macam siput. Pada tank ini bisa dipasangkan berbagai senjata tergantung kebutuhan. Varian paling umum menggunakan senapan mesin 8 mm, namun ada juga varian yang menggunakan meriam kaliber 37 mm untuk daya hancur yang lebih besar. Ketebalan lapis baja FT-17 antara 8 hingga 16 mm cukup efektif untuk menahan serangan senjata ringan infanteri dan memberikan perlindungan dasar bagi kru pada masa Perang Dunia I. Akan tetapi, pada Perang Dunia II sudah beda cerita, karena tank ini sangat mudah dihancurkan. Tank kedua adalah Char B1 Prancis. Char B1 adalah tank utama Prancis yang menjadi andalan mereka pada awal Perang Dunia II. Tank ini memiliki lapis baja yang sangat tebal untuk masanya, 45 hingga 60 mm di bagian depannya. Dengan ketebalan seperti ini, mereka mampu menahan tembakan meriam tank Jerman pada awal perang. Tank ini juga dijuluki benteng bergerak karena kemampuan bertahannya yang luar biasa. Pada senjatanya, tank ini dibekali meriam 75 mm dan dua senapan mesin 7,5 mm. Pada awal Perang Dunia II, senjata seperti itu mampu memberikan daya serang yang cukup besar dan cukup mematikan. Namun sayangnya, menara senjata utama Char B1 terletak di badan tank, bukan di atasnya. Hal ini tentu saja membatasi sudut tembakan dan membuat kru di dalamnya kesulitan untuk melihat situasi medan perang. Dengan bobot yang mencapai 34 ton, mengakibatkan tank yang diawaki 4 kru ini sangat berat dan lambat. Char B1 mampu mencapai kecepatan maksimum hanya sekitar 28 km per jam. Mobilitasnya yang terbatas membuatnya menjadi sasaran empuk bagi artileri dan serangan udara Jerman. Selain itu, mesin Renault 6 silinder berbahan bakar bensin dan bertenaga 272 HP dari Char B1 sering mengalami masalah dan rentan mogok di medan perang. Sebenarnya, Char B1 cukup tangguh menghadapi tank Jerman pada awal perang. Kemampuan bertahan tank ini sempat membuat frustrasi pasukan Jerman. Namun, taktik perang Prancis yang statis dan jumlah Char B1 yang terbatas, hanya diproduksi sekitar 600 unit saja, membuat mereka tidak berdaya menghentikan serangan Jerman yang cepat dan masif. Banyak Char B1 akhirnya dihancurkan atau ditinggalkan oleh kru mereka sendiri karena kerusakan mesin. Tank Prancis selanjutnya adalah Somoua S-35. Kendaraan tempur lapis baja Prancis, Char Somoua S-35, merupakan salah satu tank medium terbaik yang dikerahkan pada awal Perang Dunia Kedua. Di atas kertas, kemampuan tempurnya seharusnya bisa dengan mudah mengungguli tank Jerman saat itu. Tank ini memiliki bobot 19,5 ton dan membawa 3 orang kru yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Lapis baja frontalnya setebal 47 mm, menjadi yang terkuat di masanya, cukup kebal untuk menahan tembakan meriam tank medium Jerman seperti Panzer III dan IV. Senjata utamanya adalah meriam 75 mm SA-34 yang mampu melumpuhkan tank lawan dari jarak jauh. Senjata lainnya adalah satu senapan mesin koaksial 7,5 mm dan satu senapan mesin 7,5 mm lain di bagian atas. Konsekuensi dari bobotnya yang berat tentu saja pada kecepatannya. Meskipun tank ini bermesin 12 silinder yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 400 HP,
Kecepatan maksimalnya hanya 40 km per jam di jalan raya, tentunya kalah cepat dan kalah bermanuver dibanding tank Jerman. Selain itu, komandan tank juga merangkap sebagai penembak utama, mengurangi efektivitas manuver dan tembakan. Desain lambung S-35 yang dicor memberikan kelebihan dan kekurangan. Ketebalan dan sudut lapis baja menjadi optimal, tapi proses produksinya memakan waktu dan biaya yang tinggi. Ini membuat Prancis kekurangan jumlah S-35 saat menghadapi invasi Jerman. Sekitar 427 unit semua S-35 berhasil diproduksi kemudian diturunkan dalam pertempuran Prancis melawan invasi Jerman di tahun 1940. Meskipun secara teknis dan kualitas, tank ini unggul dari sebagian besar tank milik Jerman, tank S-35 kalah telak dari jumlahnya. Banyak tank semua S-35 pada akhirnya dirampas Jerman, kemudian dimodifikasi untuk digunakan. Ironisnya, tank yang berpotensi menjadi tulang punggung lapis baja Prancis ini justru dikerahkan Jerman untuk melawan sekutu. Tank keempat Prancis adalah Hotchkiss H-35. Tank ringan Prancis, Hotchkiss H-35, diturunkan di Perang Dunia II untuk mendampingi semua S-35. Meskipun kemampuan menghancurkan dan kekuatan lapis bajanya tidak sebaik semua S-35, Hotchkiss H-35 tetap memiliki peran penting saat itu. Dibandingkan semua S-35, Hotchkiss H-35 lebih ringan, hanya 10,5 ton saja bobotnya. Dengan begitu tank ini lebih lincah pada urusan bermanuver dan cocok untuk mendukung pasukan infanteri. Pada dapur pacunya, tank ini digerakkan oleh mesin bensin 6 silinder 3480 cc yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 78 HP. Kecepatan maksimal tank ini mampu mencapai 36 km per jam di jalan raya. Meskipun tank ini pada kecepatan maksimalnya masih kalah dibandingkan semua S-35, Hotchkiss H-35 ini unggul pada akselerasinya. Pada awal invasi Jerman ke Prancis, lapis baja Hotchkiss H-35 setebal 34 mm sempat mengejutkan pasukan Jerman. Peluru meriam tank ringan Jerman seperti Panzer I dan II seringkali memantul saat mengenai H-35. Namun, seiring berjalannya waktu, Jerman dengan cepat bisa menyesuaikan diri untuk membalikan keadaan. Kelemahan utama Hotchkiss H-35 ada pada daya tembak meriam utama yang berkaliber kecil. Meriam 37 mm dan senapan mesin koaksial 7,5 mm miliknya kurang efektif melawan tank medium dan tank berat Jerman yang mulai bermunculan. Selain itu, meskipun Prancis mampu memproduksi tank ringan ini sebanyak 1.200 unit, melebihi semua S-35, namun jumlahnya tetap tidak cukup untuk menahan gempuran tank-tank Jerman yang masif dan cepat. Nasib tank ini sama seperti semua S-35, banyak tank Hotchkiss H-35 yang akhirnya direbut Jerman, kemudian digunakan untuk melawan sekutu. Selanjutnya adalah tank-tank Inggris yang diturunkan pada pertempuran. Inggris dikenal sebagai negara pertama yang menurunkan tank pada Perang Dunia I. Pengalaman ini membuat mereka memiliki keunggulan dalam taktik penggunaan tank. Saat Perang Dunia II, tank Inggris yang berpengalaman menjadi tulang punggung kekuatan darat sekutu di berbagai front. Mereka memiliki variasi tank yang disesuaikan dengan fungsinya. Selain berbagai varian tank miliknya, Inggris juga mengadopsi dan memodifikasi tank negara sekutunya, misalnya Sherman Firefly Amerika Serikat yang ampuh melawan tank Tiger Jerman. Pada desain, Inggris terus mengembangkan tank-tank mereka sepanjang perang. Misalnya, meriam tank cruiser ditingkatkan dari 2 pounder menjadi 6 pounder yang lebih kuat untuk menghadapi tank Jerman yang lebih berat. Sejarah tank Inggris di Perang Dunia II ditandai dengan inovasi, adaptasi, dan kontribusi signifikan di berbagai front. Tank Inggris menjadi aset berharga bagi sekutu, membantu memenangkan pertempuran-pertempuran krusial penting, dan pada akhirnya Inggris dan sekutu berhasil keluar sebagai pemenangnya. Tank Inggris yang pertama adalah Churchill. Tank Churchill menjadi ikon tank infanteri sekutu yang sangat diandalkan di Perang Dunia Kedua. Awalnya, tank ini dirancang untuk bertempur pada Perang Parit, seperti situasi Perang Dunia I. Karakteristiknya adalah lapisan baja tebal yang luar biasa kokoh untuk menerjang rintangan dan melindungi kru di dalamnya. Pada varian Churchill Mk7 yang paling banyak diproduksi, ketebalan maksimum tank ini mencapai 152 mm dan dijuluki si kerbau besi oleh pasukan Jerman. Julukan ini menggambarkan ketangguhan dan daya tahannya yang sulit ditembus. Pada persenjataannya,
Tank ini berfokus pada perannya sebagai tank infanteri. Senjata utamanya pada awalnya berkaliber 40 mm, kemudian ditingkatkan menjadi 75 mm yang lebih kuat untuk melawan tank Jerman yang lebih berat. Tank ini juga dilengkapi senapan mesin koaksial 7,92 mm dan beberapa tambahan senapan di lambung depan, belakang dan kedua sisinya untuk pertempuran jarak dekat. Sedangkan pada varian lainnya, misalnya Churchill Crocodile, dilengkapi penyembur api untuk membakar infanteri dan pertahanan musuh. Tank yang diawaki 5 kru ini sangat berat bobotnya, mencapai 40 ton. Meskipun dibekali mesin bensin multisilinder Nuffield Liberty Mark IV bertenaga 250 HP, tank ini hanya mampu berlari 24 km per jam saja. Meskipun tergolong lambat dan mudah menjadi sasaran tembak, tank ini sulit dilumpuhkan karena ketebalan lapisan bajanya yang luar biasa. Tank Inggris selanjutnya adalah Matilda. Tank Matilda merupakan salah satu andalan Inggris Raya di awal Perang Dunia II. Matilda dirancang sebagai tank infanteri, didesain untuk mendukung pasukan infanteri dalam menerobos pertahanan musuh. Tank ini memiliki lapisan baja tebal yang cukup ampuh menangkis serangan senjata anti-tank Jerman pada fase awal perang. Ketebalan bajanya mencapai sekitar 78 mm di bagian depan. Sedangkan tank Jerman pada saat itu belum dilengkapi senjata yang cukup kuat untuk menembus baja Matilda secara efektif. Tank ini terdiri dari dua varian utama, yaitu Matilda I, A11, dan Matilda II, A12. Matilda I diproduksi lebih sedikit dan tidak digunakan lagi pada 1940. Sementara Matilda II menjadi varian yang banyak digunakan selanjutnya. Tank Matilda I diturunkan pada pertempuran Prancis, namun jumlahnya yang sedikit tidak bisa mencegah kekalahan sekutu. Sedangkan tank Matilda II menjadi tulang punggung sekutu di awal kampanye Afrika Utara. Kemampuannya menahan tembakan dan daya gempurnya berperan penting dalam menghentikan gerak maju Jerman dan Italia. Pada senjatanya, tank ini dilengkapi meriam Kiev 2 pounder kaliber 40 mm. Selain itu, Matilda juga dilengkapi satu senapan mesin koaksial besar 7,92 mm. Meskipun cukup efektif di awal perang, senjata ini mulai kewalahan menghadapi tank Jerman yang lebih berat dan memiliki meriam lebih kuat mulai bermunculan di tahap selanjutnya. Tank Matilda digerakkan dua mesin diesel 6 silinder AEC atau Leland 193 HP untuk menggerakkan bobotnya yang mencapai 25 ton. Sehingga tank ini mampu mencapai kecepatan maksimum 24 km per jam saja. Kelemahan tank ini tergolong lambat, membuatnya rentan terhadap serangan senjata artileri dan serangan udara. Kemudian tank Valentine Inggris. Meskipun memiliki nama yang ironis untuk sebuah kendaraan tempur, tank Valentine terbukti menjadi salah satu tank infanteri paling penting dan andal yang digunakan oleh Inggris dan persemakmurannya selama Perang Dunia Kedua. Diproduksi dalam lebih dari 8.000 unit dalam 11 varian utama dan berbagai varian khusus, Valentine menyumbang sekitar seperempat dari seluruh tank Inggris yang diproduksi pada masa perang. Tank ini terkenal dengan desain inovatif yang diawaki 3 orang, memungkinkan ruang yang lebih besar untuk komandan dan muatan amunisi, meningkatkan koordinasi dan efektivitas tempur. Keandalan dan kemudahan perawatannya menjadikannya aset berharga bagi pasukan di berbagai medan pertempuran, dari gurun Afrika Utara yang panas hingga medan pedesaan Italia dan front timur yang dingin. Tank Valentine pada awalnya dipersenjatai dengan meriam 2 pounder yang mampu mengatasi tank-tank awal Jerman. Kemudian ditingkatkan ke meriam 6 pounder yang lebih kuat pada varian selanjutnya. Bahkan pada generasi Valentine Mk8 dilengkapi howitzer 75 mm Kiev 3 inci. Dengan kemampuan yang ditingkatkan ini menjadikannya aset penting pada pertempuran antar tank. Pada performanya, meskipun bukan tank tercepat, Valentine memiliki mobilitas yang cukup baik sebagai tank infanteri. Dengan bobot yang mencapai 17,9 ton dan tenaga mesin sebesar 135 HP, tank ini mampu mencapai kecepatan maksimum sekitar 32 km per jam. Hal ini memungkinkannya untuk mengikuti pasukan yang bergerak maju dan memberikan dukungan tembakan bagi pasukan infanteri. Valentine terbukti sebagai tank serbaguna dengan berbagai variannya. Selain tank infanteri standar, terdapat tank komando, pengangkut amunisi, dan penghancur tank yang didasarkan pada sasis Valentine. Varian-varian ini memberikan fleksibilitas taktis yang berharga bagi pasukan sekutu. Tank selanjutnya adalah Crusader.
Tank yang dinamai menurut pejuang tentara salib ini secara resmi dikenal sebagai tank cruiser Mk6 Crusader. Tank ini dikenal karena kecepatan dan mobilitasnya yang tinggi dan memainkan peran penting dalam kampanye Afrika Utara, terutama dalam menghadapi pasukan Jerman Korps Afrika, pimpinan Erwin Rommel. Tank Crusader dirancang untuk terfokus pada kecepatan dan mobilitas. Suspensi Christianya memberikan kelincahan yang luar biasa, memungkinkan tank ini bergerak cepat dan bermanuver di medan yang sulit seperti gurun pasir. Kecepatan maksimumnya mencapai 64 km per jam, membuatnya jauh lebih cepat mengungguli banyak tank lain pada masanya. Pada persenjataannya, awalnya Crusader dilengkapi dengan meriam Kiev 2 pounder 40 mm, namun kemudian ditingkatkan menjadi meriam Kiev 6 pounder 57 mm yang lebih kuat. Senjata ini cukup efektif untuk melawan tank-tank musuh pada awal perang, tetapi pada akhir perang, mulai kalah dalam hal daya tembak dibandingkan dengan tank-tank musuh yang lebih baru. Salah satu kelemahan utama Crusader adalah lapis bajanya yang relatif tipis. Meskipun cukup memadai untuk menghadapi senjata anti-tank pada awal perang, namun pada tahap selanjutnya, banyak tank Crusader yang menjadi korban serangan senjata anti-tank pihak Axis. Selama masa produksinya, Crusader mengalami beberapa modifikasi dan pengembangan. Beberapa varian yang terkenal termasuk Crusader 2, Crusader 3, dan berbagai varian khusus seperti tank anti-pesawat dan tank perbaikan atau recovery tank. Tank selanjutnya adalah Cromwell. Tank Cromwell merupakan tank berat jelajah atau cruiser buatan Inggris lainnya yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Dinamai setelah pemimpin era Perang Saudara Inggris Oliver Cromwell, Cromwell adalah tank pertama yang digunakan oleh Inggris yang menggabungkan kecepatan tinggi dari mesin yang kuat dan andal, Rolls-Royce Meteor dan pelindung yang wajar. Tank ini merupakan tank Inggris tercepat yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Dengan bobot 40 ton dan mesin bertenaga 600 HP, tank ini mampu mencapai kecepatan maksimum 64 km per jam. Pada persenjataannya, tank Cromwell ini diubah dari 6 pounder menjadi 75 mm dual purpose ditambah 2 senapan mesin Bren untuk meningkatkan daya hancurnya. Sedangkan ketebalan armor lapis bajanya berkisar dari 8 mm hingga 76 mm. Cromwell pertama kali bertempur dalam jumlah besar pada pertengahan 1944 selama invasi Normandia dan kampanye berikutnya di seluruh Prancis Utara. Dari Normandia, Cromwell dan tank Sherman Amerika membentuk tulang punggung divisi lapis baja sekutu. Cromwell terbukti menjadi tank yang sukses dan dipuji karena kecepatan, kemampuan manuver, dan keandalannya, yang tentunya memainkan peran penting dalam kemenangan sekutu di Eropa. Kemudian, yang terakhir adalah tank Comet Inggris. Tank Comet, atau tank cruiser Comet 1A34, merupakan tank penjelajah Inggris yang pertama kali digunakan menjelang akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada invasi sekutu ke Jerman. Tank ini dikembangkan dari pendahulunya, tank Cromwell, dengan beberapa peningkatan signifikan yang meliputi profil ketinggian tank lebih rendah yang membuatnya lebih sulit dikenali dan ditembak musuh. Menara yang sebagian dicor, dengan begitu menjadikannya lebih kokoh dan tahan terhadap tembakan musuh. Kemudian, penempatan meriam HV 77 mm baru yang tentunya memiliki daya tembak lebih kuat dibandingkan meriam 75 mm sebelumnya, mampu menembus baja dan menghancurkan tank musuh dengan lebih mudah. Penempatan senapan mesin koaksial besar kaliber 7,5 mm dan senapan mesin anti-pesawat Browning kaliber 7,62 mm menambah daya gempurnya. Pada performanya, tank Comet memiliki kecepatan yang cukup tinggi untuk sebuah tank cruiser, membuatnya lincah di medan perang. Dengan mesin Rolls-Royce Meteor V12 yang menghasilkan tenaga 600 HP, tank ini mampu mencapai kecepatan hingga 51 km per jam, meskipun bobot tank ini mencapai 35 ton. Meskipun Comet ini baru digunakan pada akhir perang, kehadirannya memberikan dampak signifikan. Tank ini mampu mengimbangi tank-tank Jerman yang lebih modern dan membantu sekutu barat dalam meraih kemenangan di front Eropa Barat. Selain tank-tank sekutu dari Prancis dan Inggris, terdapat tank-tank blok sekutu lainnya yang lebih tangguh dari Amerika Serikat dan Uni Soviet pada video selanjutnya di part 2. Semoga konten ini bisa menambah wawasan
dan menjadikan kualitas hidup kalian jadi lebih baik lagi. Ingatlah akan hal ini. Seni tertinggi dalam ilmu perang adalah jika bisa menundukkan musuh tanpa harus bertampur. Menguasai daratan yang luas tanpa pertumpahan darah. Jika dianggap bermanfaat silahkan like, follow, dan subscribe. Dan jika ada yang ingin disampaikan, atau ada masukan juga request untuk pembahasan konten selanjutnya, silahkan isi kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya.